Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran IPA. Apakah sudah sarapan sayang? Jangan lupa sarapan ya, biar tetap sehat dan terhindar dari COVID. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya sayang. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi alternatif. Siapa yang sudah tahu apa pengertian dari energi alternatif? Simak ya sayang. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan tidak mengakibatkan kerusakan di alam itu sendiri atau di lingkungan. Mengapa perlu energi alternatif? Siapa yang tahu? Jadi sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Sudah tahu dong kalian, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan barang tambang. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sampai di situ bisa dipahami sayang? Nah, apa itu jenis-jenis energi alternatif? Tadi kita sudah tahu apa sih pengertian dari energi alternatif. Nah, sekarang jenis-jenisnya apa saja? Simak ya sayang. Yang pertama yaitu matahari. Ada arus air, ada angin, kotoran hewan, dan panas bumi. Nah, matahari sudah kita nikmati setiap hari. Udah tahu manfaat matahari sehari-hari, sudah kita bahas minggu kemarin ya sayang. Nah, sekarang hubungannya dengan energi alternatif, apa ya matahari itu? Mari kita bahas satu persatu. Simak dengan baik ya sayang. Nah, matahari adalah salah satu sumber energi terbesar. Dan matahari itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik sayang. Namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, atau biasa disebut dengan panel surya. Itulah manfaat matahari untuk energi alternatif. Selanjutnya yaitu air. Air dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sangat bermanfaat untuk kita semua ya sayang. Anak-anak, yang ketiga yaitu angin. Angin dapat memutar kincir angin. Pembangkit listrik ini adalah tenaganya angin. Jadi, pembangkit ini menggunakan angin sebagai sumber energi yang menghasilkan listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Jadi, kalian tahu dong baling-baling yang di kipas angin? Nah, bentuknya mirip seperti itu. Tetapi cara kerjanya kebalikannya. Bukan menggunakan listrik, tapi menghasilkan listrik.
Lihat gambar berikut ya sayang. Cara kerja angin yaitu berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan menghasilkan angin, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Ya, intinya seperti itu ya sayang. Jadi angin berputar, kemudian menghasilkan listrik. Begitu saja biar kamu mudah memahaminya ya sayang. Selanjutnya yaitu kotoran hewan. Kotoran hewan termasuk dalam energi alternatif. Jadi kotoran hewan itu selain bisa dimanfaatkan untuk pupuk, bisa juga sebagai energi alternatif. Kenapa demikian? Karena kotoran hewan atau disebut dengan biogas adalah suatu energi yang dihasilkan dari biodegradasi atau bantuan dari bakteri dalam kondisi anaerob pada material organik. Jadi, di situ ada bakteri yang bisa menghasilkan listrik ya sayang. Jadi, kotoran hewan itu selain pupuk juga bisa untuk pembangkit listrik. Nah, keuntungan apa sih yang diperoleh oleh peternak? Oh, tentunya bisa menghasilkan listrik, bisa menghemat biaya, dan bisa menghasilkan uang untuk membeli pakan dari sapi tersebut. Apakah bisa kotoran yang lain, Bu? Bisa. Hewan yang lain pun bisa ya sayang. Misalkan kerbau, terus kotoran yang lain juga bisa. Tidak hanya sapi saja. Kuda misalnya. Ini adalah prosesnya ya sayang. Jadi proses terjadinya dapat dilihat di gambar berikut. Silakan yang ngerti ya sayang. Nah, selanjutnya yaitu panas bumi. Panas bumi juga bisa menghasilkan listrik ya sayang. Inilah prosesnya, bisa diamati bagaimanakah proses panas bumi bisa menjadi listrik. Ya, sebelum kita melakukan evaluasi, kita membuat kesimpulan dulu ya sayang. Apa pengertian dari energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan tidak merusak alam dan ramah terhadap lingkungan. Kemudian jenis-jenis apa saja sih yang termasuk energi alternatif tadi? Ingat, yaitu matahari, air, angin, kotoran hewan, panas bumi. Itu adalah jenis-jenis dari energi alternatif. Kemudian, bisakah kita memanfaatkan semua itu? Bisa jika ada pemahaman dan adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan kita tetap aman, tetap lestari ya. Nah, tiba saatnya untuk melakukan evaluasi atau menjawab pertanyaan. Inilah pertanyaannya, cuma 3 ya sayang, dijawab dengan baik. Sekian dari Ibu, tetap semangat kalau kamu belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran IPA. Apakah sudah sarapan sayang? Jangan lupa sarapan ya, biar tetap sehat dan terhindar dari COVID. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya sayang. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi alternatif. Siapa yang sudah tahu apa pengertian dari energi alternatif? Simak ya sayang. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan tidak mengakibatkan kerusakan di alam itu sendiri atau di lingkungan. Mengapa perlu energi alternatif? Siapa yang tahu? Jadi sumber daya alam itu dibedakan menjadi 2. Sudah tahu dong kalian, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan barang tambang. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sampai di situ bisa difahami sayang? Nah, apa itu jenis-jenis energi alternatif? Tadi kita sudah tahu apa sih pengertian dari energi alternatif. Nah, sekarang jenis-jenisnya apa saja? Simak ya sayang. Yang pertama yaitu matahari, ada arus air, ada angin, kotoran hewan, dan panas bumi. Nah, matahari sudah kita nikmati setiap hari. Udah tahu manfaat matahari sehari-hari, sudah kita bahas minggu kemarin ya sayang. Nah, sekarang hubungannya dengan energi alternatif, apa ya matahari itu? Mari kita bahas satu persatu. Simak dengan baik ya sayang. Nah, matahari adalah salah satu sumber energi terbesar. Dan matahari itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik sayang. Namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Atau biasa disebut dengan panel surya. Itulah manfaat matahari untuk energi alternatif. Selanjutnya yaitu air. Air dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sangat bermanfaat untuk kita semua ya sayang. Anak-anak, yang ketiga yaitu angin. Angin dapat memutar kincir angin. Pembangkit listrik ini adalah tenaganya angin. Jadi, pembangkit ini menggunakan angin sebagai sumber energi yang menghasilkan listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Jadi, kalian tahu dong baling-baling yang di kipas angin? Nah, bentuknya mirip seperti itu. Tetapi cara kerjanya kebalikannya. Bukan menggunakan listrik, tapi menghasilkan listrik.
Lihat gambar berikut ya sayang. Cara kerja angin yaitu berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan angin, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Ya, intinya seperti itu ya sayang. Jadi angin berputar, kemudian menghasilkan listrik. Begitu saja biar kamu mudah memahaminya ya sayang. Selanjutnya yaitu kotoran hewan. Kotoran hewan termasuk dalam energi alternatif. Jadi kotoran hewan itu selain bisa dimanfaatkan untuk pupuk, bisa juga sebagai energi alternatif. Kenapa demikian? Karena kotoran hewan atau disebut dengan biogas adalah suatu energi yang dihasilkan dari biodegradasi atau bantuan dari bakteri dalam kondisi anaerob pada material organik. Jadi, di situ ada bakteri yang bisa menghasilkan listrik ya sayang. Jadi, kotoran hewan itu selain pupuk juga bisa untuk pembangkit listrik. Nah, keuntungan apa sih yang diperoleh oleh peternak? Oh, tentunya bisa menghasilkan listrik, bisa menghemat biaya, dan bisa menghasilkan uang untuk membeli pakan dari sapi tersebut. Apakah bisa kotoran yang lain, Bu? Bisa. Hewan yang lain pun bisa ya sayang. Misalkan kerbau, terus kotoran yang lain juga bisa. Tidak hanya sapi saja, kuda misalnya. Ini adalah prosesnya ya sayang. Jadi proses terjadinya dapat dilihat di gambar berikut. Silakan diamati ya sayang. Nah, selanjutnya yaitu panas bumi. Panas bumi juga bisa menghasilkan listrik ya sayang. Beginilah prosesnya. Bisa diamati bagaimanakah proses panas bumi bisa menjadi listrik. Ya, sebelum kita melakukan evaluasi, kita membuat kesimpulan dulu yuk sayang. Apa pengertian dari energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan tidak merusak alam dan ramah terhadap lingkungan. Kemudian, jenis-jenis apa saja sih yang termasuk energi alternatif tadi? Masih ingat? Yang pertama yaitu matahari, air, angin, kotoran hewan, panas bumi. Itu adalah jenis-jenis dari energi alternatif. Kemudian, bisakah kita memanfaatkan semua itu? Pasti bisa jika ada kemauan dan adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan kita tetap aman, tetap lestari ya. Nah, tiba saatnya anak-anak ibu melakukan evaluasi atau menjawab pertanyaan. Inilah pertanyaannya, cuma ada 3 ya sayang, dijawab dengan baik. Sekian dari ibu, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.